أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, teman-teman remaja, anak-anakku, adik-adik cilik yang juga hadir meramaikan majelis Jum'ah di siang hari ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi aktivitas kita di siang hari ini insyaallah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang mengkaruniakan segala nikmat kepada kita. Diperkenankan kita untuk bisa berkumpul menghadiri majelis Jum'ah, berbondong-bondong menyegerakan diri mendatangi rumah Allah, semata-mata adalah panggilan iman. Sebab hanya orang-orang berimanlah yang bersegera menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Inilah yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, segeralah sambut panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian. Dialah Allah yang menghidupkan kalian. Hadirnya kita dalam majelis Jum'ah kali ini semata-mata kita menyadari bahwa kita perlu untuk memberi gizi, memberi asupan makanan kepada ruhani kita yang ringkih. Sebab fisik kita bisa jadi begitu prima, jasad kita bisa jadi kokoh, bebas dari penyakit. Namun rohani yang tak dipenuhi dengan vitamin, rohani yang tidak diberi asupan makanan, rentan untuk sakit dan akhirnya terkulai menghadapi godaan yang sedemikian berat. Karena itu khatib mengingatkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah, menyegarkan kembali keimanan kita, dan inilah modal kita, sebaik-baiknya modal menghadap Allah. Kita masuk ke dalam surga dengan modal ini. Karena itu jagalah iman ini sampai maut datang menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu kita semua merayakan hari yang sejatinya ini sebuah muhasabah buat kita, bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang paling mulia. Hari yang dirayakan yaitu adalah Hari Guru, bertepatan dengan HUT PGRI. Merayakan Hari Guru pada dasarnya adalah sebuah evaluasi sejauh mana kita, masyarakat termasuk bangsa kita, bagaimana memuliakan para guru. Sebab profesi guru adalah profesi yang sejatinya menunjukkan keterbaikan sebuah bangsa. Bahkan inilah profesi yang sejatinya begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Kita bisa bayangkan kalau orang beriman dan berilmu saja ditinggikan,
maka pihak yang berkontribusi terhadap peninggian, terhadap iman, terhadap ilmu yang didapat dari orang ini, maka lebih berhak lagi mendapatkan derajat tersebut. Kita bisa belajar bahwa orang berilmu ditinggikan oleh Allah derajatnya, maka orang yang mengajarkan ilmu lebih berhak lagi mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Maka jangan sepelekan profesi seorang guru. Sejatinya inilah yang menjaga sebuah keberkahan atau menjaga keberkahan sebuah bangsa. Ketika profesi guru ini disepelekan, di mana guru-guru dipaksa oleh masyarakat untuk kehilangan idealismenya, di mana penghargaan terhadap mereka sedemikian rendahnya, mereka dianggap karyawan yang dihitung secara nominal, hanya digaji sekian, lantas tak ada satupun bentuk kesantunan, hormat, di mana orang tua menganggap guru tak lain adalah buruh yang diupah. Dikatakan bahwa ini gajimu, sejatinya kita telah merendahkan orang yang akan meninggikan derajat bangsa ini. Maka bagaimana mungkin Allah akan meninggikan derajat suatu kaum kalau yang membuat tingginya suatu kaum ini derajatnya dihinakan oleh kita sendiri. Maka kita belajar dari Khalifah Harun al-Rashid yang memiliki seorang anak yang dua-duanya belajar dari seorang guru mulia, yaitu Al-Kisai, di mana beliau mendapatkan kabar bahwa anaknya pada saat gurunya selesai mengajar, begitu gurunya hendak berangkat pulang, begitu gurunya hendak keluar, maka sang anak berlomba-lomba untuk menyiapkan sendal bagi gurunya. Mereka berebutan, biar aku saja, biar aku saja. Akhirnya mereka bersepakat bahwa yang sebelah kanan disiapkan oleh seorang anak, yang satu lagi oleh saudaranya. Begitu kabar ini sampai kepada Harun al-Rashid, maka Harun al-Rashid bertanya, siapa yang lebih mulia antara di dunia ini? Sang guru mengatakan, tentu engkau wahai Amirul Mukminin, tentu engkau wahai Khalifah. Tidak, yang lebih mulia adalah orang yang sampai raja putra mahkota mengangkat sendal atau merapikan sendal untuk sang guru. Maka sang guru ini merasa apakah ini sesuatu yang salah. Dia merasa Khalifah marah kepadanya. Maka dia bilang, kalau begitu aku tidak akan lakukan itu lagi Khalifah. Jangan. Kalau engkau mencegah anakku untuk memuliakan dirimu, bagaimana mungkin kerajaanku akan diberkahi atau dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya engkau mencegah seseorang yang memuliakan guru. Disinilah kita lihat perlakuan seorang murid, perlakuan seorang ayah, orang tua murid terhadap guru. Dia meminta supaya anaknya muliakan gurumu, bukan justru mengatakan lawan gurumu. Jangan didengerin kalau memang gak sepakat. Maka kita lihat sendi-sendi yang rusak dari bangsa ini. Ketika guru dihargai hanya sebagai seorang buruh. Saking memuliakan guru, bagaimana Khalifah al-Rashid dalam riwayat disebutkan, dia tidak ingin guru mengemis-ngemis atas kebutuhannya. Dia ingin guru fokus mengajar. Maka disebutkan bahwa guru TK saja di zaman Khalifah Harun al-Rashid mendapatkan gaji sebesar 25 dinar atau sebesar 50 juta rupiah per bulan. Selain juga tunjangan-tunjangan yang lain. Selain juga jika dia seorang penulis akan diberikan bayaran. Jika dia seorang yang berkontribusi terhadap fatwa atau sebuah permasalahan di masyarakat, dia akan mendapatkan bayaran. Begitu mulianya guru di masa Khalifah Harun al-Rashid. Ini juga yang dilakukan oleh Salahuddin al-Ayyubi yang mendirikan madrasah yang mengambil nama dia Madrasah Salahiyah, di mana beliau ketika ingin memperbaiki Mesir yang porak-poranda akibat ekspansi atau perlawanan dari masyarakat Romawi, maka beliau mendirikan madrasah dan tak tanggung-tanggung guru yang ngajar di sana satu orang digaji sebesar 40 dinar atau 80 juta rupiah per bulan. Belum mendapatkan tunjangan lain. Bagaimana keluarganya sudah tanggung makannya, bagaimana kendaraannya, bagaimana tunjangan ini dan ini. Tentu bukan nominal yang ingin ditunjukkan kepada Salahuddin al-Ayyubi yang mengakibatkan peradaban di masa itu begitu mulia. Namun dia tahu bahwa ketika guru dimuliakan, begitu guru dihargai, maka percayalah kebangkitan peradaban ini akan tiba dengan cepat. Maka kita lihat bagaimana masyarakat non-muslim yang tak Allah jadikan kepadanya sebuah iman, Allah tak berikan kepadanya hidayah,
namun mereka tahu bahwa mereka akan maju jika mereka memuliakan guru. Jepang, mereka begitu menghargai guru. Finlandia, mereka begitu menghargai guru. Amerika, mereka begitu menghargai guru. Minimal perlakuan guru, perlakuan yang mereka tahu inilah orang yang akan membuat terperbaikinya sebuah bangsa. Maka kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin menyelesaikan salah satu masalah umat ini, bukan kebutuhan guru untuk supaya harinya dirayakan. Bukan kebutuhan guru ada perayaan yang sekedar ditulis, kemudian diberikan ucapan selamat hari guru, bukan itu. Namun ketika guru tak dipaksa lagi untuk mengejar sertifikasi, ketika guru dengan total ikhlas diajarkan, dia sungguh-sungguh bagaimana mengajar siswanya, di mana siswanya begitu hormat santun, di mana orang tua tak lagi menekannya, di mana masyarakat, pemerintah beramai-ramai memuliakan guru. Disinilah sejatinya bentuk pemuliaan terhadap guru. Namun ketika guru, dia tahu dia harus bertahan hidup, dia tahu bahwa dia harus menghidupi masyarakat, dia harus mengemis. Kepada orang tua siswa, boleh nggak saya ngajarin bimbel? Itu pun ada negosiasi. Ketika pemerintah lambat menurunkan, akhirnya kamu akan dinaikkan kalau ada sertifikat sekian-sekian, maka mereka berlomba-lomba. Ketika mereka harus dipaksa keluar dari bagaimana sistem, karena kalau tidak mereka tidak bisa bertahan hidup secara manusiawi, maka kitalah yang sejatinya menghinakan mereka. Kitalah sejatinya yang membuat bangsa ini rusak. Sebab mulai dari guru TPA yang tak mendapatkan perhatian, mulai daripada guru-guru di anak jalanan yang sejatinya mereka menyelamatkan anak ini dari kerusakan yang besar, mulai dari guru-guru yang sejatinya menyelamatkan anak-anak dari kerusakan, dari pornografi, dari narkoba. Di mana rasa hormat kita? Maka ketika kita tahu bahwa sejatinya Allah memberikan dari lisan seorang guru, memberikan dari sikap atau dari pikiran seorang guru pintu-pintu terangkatnya kemuliaan sebuah bangsa, mari beramai-ramai memuliakan guru dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagi para siswa, belajar memuliakan guru sebagaimana begitu memuliakannya Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik atau guru-guru yang lainnya, Imam Waqi. Ketika gurunya mengajar, apa yang lakukan? Dia tak ingin konsentrasi gurunya mengajar rusak, maka dia pun begitu pelan untuk membuka lembaran halaman dari buku yang hendak dibaca. Sebab dia tahu jika dia terburu-buru, maka dia khawatir gurunya terganggu, dan itulah merusak kemuliaan atau merusak dari konsentrasi guru, dan itulah bentuk penghinaan terhadap guru. Bagi orang tua, bagaimana memuliakan guru? Posisikan mereka sebagai orang yang tinggi mulia. Sadarlah bahwa ketika mereka punya kebutuhan, tidak perlu mereka harus meminta, mengemis. Ramai-ramailah untuk secara inisiatif mengangkat derajat guru ketika pemerintah tak bisa diandalkan untuk bisa mengangkat derajat guru. Dan bagi guru sendiri, jika ingin dimuliakan, kata kuncinya adalah ikhlas. Maka ketika niat melenceng, ketika guru sendiri sudah tidak punya niat untuk mendidik anak-anaknya, siswa-siswanya, maka sejatinya guru hanyalah karyawan industri dengan pabrik kata-kata, pabrik ilmu pengetahuan, di mana dagangannya adalah buku, dagangannya adalah ayat-ayat Quran. Ketika ilmu dianggap sebagai industri, di mana guru sudah tidak ikhlas lagi, maka kita tinggal menunggu kehinaan semakin hina, dan tinggal ditenggelamkanlah peradaban kita, kalah dengan peradaban luar yang memuliakan guru. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang-orang yang belajar untuk memuliakan guru, dan orang-orang yang berupaya untuk menjadi guru yang mulia, yang ikhlas semata-mata karena Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqina fid din wahdina shiratal mustaqim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir a'malana minar riya wa sum'ah. Allahumma tahhir sifatana minal kibir wal hasad wal bakhil wa ijabin nafs. Allahumma tahhir ahlaqana minas su' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibatan wa minas solihin. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.